Selamat berjumpa kembali anak-anakku kelas 10 Berkah Dalam. Hari ini kita akan belajar mendalami tema bersikap kritis terhadap ideologi dan gaya hidup yang berkembang dewasa ini. Coba kalian perhatikan gaya hidup zaman sekarang. Di sana ada beberapa gambar yang menunjukkan tentang gaya hidup anak muda. Silahkan diperhatikan. Pertanyaan pendalaman terhadap gambar-gambar tadi. Yang pertama, budaya atau gaya hidup apa saja yang sedang melanda dunia remaja, baik di perkotaan maupun di pedesaan saat ini? Ideologi atau pandangan hidup apa saja yang sedang berkembang saat ini? Yang berikutnya, tren, isu atau masalah-masalah sosial apa saja yang sedang berkembang melanda dunia sekarang ini? Berikutnya, bagaimana dampak ketiga hal tersebut di atas bagi remaja? Berikutnya, bagaimana kita menyikapi semuanya itu agar dapat kita menjalani hidup di dalam dunia saat ini. Mari kita perhatikan gaya hidup zaman sekarang ini. Apa itu gaya hidup? Kita tidak dapat lepas dari berbagai pengaruh lingkungan, baik itu paham atau ideologi maupun aliran hidup. Gaya hidup adalah perilaku seseorang yang ditunjukkan atau diperlihatkan dalam aktivitas, minat, dan pendapatnya. Gaya hidup adalah pola tingkah laku sehari-hari segolongan manusia di dalam masyarakat. Gaya hidup bisa ditentukan oleh apa saja, mulai dari agama, profesi, zaman, teknologi, hobi, umur, jenis kelamin, idola, dan lain sebagainya. Bagi kaum muda sekarang ini, tren apapun bentuknya mulai dari mode, musik, film, sampai pada berbagai gaya hidup lainnya, hingga perangkat teknologi tak bisa dilepaskan pengaruhnya bagi kita. Kita harus bersikap kritis terhadap tren-tren yang berkembang antara lain materialisme, konsumerisme, individualisme, pluralisme, fundamentalisme, dan lain sebagainya. Ideologi. Kita harus bersikap kritis terhadap ideologi, paham-paham, dan aliran yang beraneka ragam. Sebab ideologi, paham-paham, dan aliran itu dapat melahirkan partai-partai politik atau sekte-sekte agama. Kaum muda sering dijadikan sasaran dari penyebaran slogan perluasan ideologi atau paham-paham dan aliran. Apa saja paham ideologi? Yang pertama, nasionalisme. Nasionalisme dapat disebut sebagai etnosentrisme atau pandangan yang berpusat pada bangsa sendiri. Gejala seperti itu, semangat nasionalisme, patriotisme, dan lain sebagainya terdapat pada semua bangsa yang menciptakan rasa setia kawan dari suatu kelompok yang senasib. Nasionalisme negatif atau nasionalisme sempit ialah nasionalisme yang mengagung-agungkan bangsa sendiri dan meremehkan atau menghina bangsa lain. Nasionalisme positif atau nasionalisme yang mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan bangsa sekaligus menghormati kemerdekaan dan kedaulatan bangsa lain. Marxisme. Sejarah bangsa kita pernah berkenalan dengan Marxisme. Marxisme ialah suatu kumpulan ajaran yang menjadi dasar
sosialisme dan komunisme. Tujuan utama dari Marxisme ialah menghapuskan kapitalisme yang dianggap menyengsarakan dan menjajah kaum proletar, yaitu kaum buruh atau rakyat kecil. Komunisme. Komunisme adalah anak dari Marxisme. Komunisme mencita-citakan suatu sistem masyarakat di mana sarana-sarana produksi dilakukan berdasarkan asas bahwa setiap anggota masyarakat dapat memperoleh hasil sesuai dengan kebutuhan. Cita-cita komunisme ini praktis diperjuangkan dan dimonopoli oleh Partai Komunisme. Paham berikutnya yakni teokrasi. Teokrasi merupakan sebuah paham yang menghendaki agama masyarakat politis. Dalam hal ini, pemerintah dianggap melakukan kehendak ilahi seperti diwahyukan menurut kepercayaan agama tertentu. Negara adalah negara agama. Segala bentuk teokrasi bersifat statis konservatif karena hukum agama dipandang tetap. Neoliberalisme. Liberalisme adalah suatu paham dan gerakan yang memperjuangkan kebebasan dari penindasan apapun. Namun, kebebasan itu dapat memberi peluang bagi yang kuat untuk menekan yang lemah dan yang kaya memeras yang miskin. Liberalisme di Indonesia sering berkonotasi negatif. Neoliberalisme ialah paham yang berkembang dewasa ini dalam hubungannya dengan globalisme atau globalisasi dan pasar bebas yang akan dikuasai oleh mereka yang kuat secara ekonomis dan politis. Neoliberalisme mempunyai konotasi negatif untuk negara-negara yang sedang berkembang. Liberalisme memang memiliki segi positif dan negatif. Positifnya, karena liberalisme memperjuangkan kebebasan dan hak asasi manusia. Kedua, negatif. Karena liberalisme, terutama neoliberalisme, dapat menguasai pasar karena terjadi persaingan yang tidak seimbang. Neoliberalisme melahirkan sikap-sikap asosial. Dan yang berkembang saat ini antara lain budaya materialistik dan hedonistik. Budaya materialistik dan hedonistik adalah hidup berlimpah materi dan kesenangan. Manusia diukur dari apa yang dia miliki, rumah, mobil, motor, dan lain sebagainya. Bukan karakter, pengorbanan, menanggung penderitaan, aksese, dan tapa. Kesederhanaan dan kerelaan untuk melepaskan nikmat demi cita-cita luhur tidak mempunyai tempat dalam budaya materialisme atau materialistik dan hedonistik. Materialistik dan hedonistik ini antara lain melahirkan sikap konsumerisme. Konsumerisme adalah sikap orang yang terdorong untuk terus-menerus menambahkan tingkat konsumsi, bukan karena konsumsi itu dibutuhkan, melainkan lebih dari status yang dianggap akan diperoleh melalui konsumsi tinggi itu. Individualisme umumnya muncul akibat dari perkembangan sosial, ekonomi, politik, dan budaya yang sedang berlangsung. Sikap individualistik ini
umumnya muncul pada masyarakat yang hidup di kota, terutama pada masyarakat kelas menengah ke atas. Sikap individualistik ini umumnya jarang terjadi pada kaum petani, nelayan, tukang becak, dan pedagang tradisional yang pekerjaannya tidak terpisah dari kehidupan keluarga. Pluralisme berarti bahwa orang dari berbagai suku, daerah, agama, keyakinan religius, dan politik bercampur baur di kampung-kampung, di tempat kerja, kendaraan umum, di rumah sakit, dan dimanapun juga. Tidak ada masyarakat yang tertutup dan tradisional murni. Kontrol sosial terhadap pelaksanaan keagamaan dan hidup bermasyarakat rakyat makin berkurang. Fundamentalisme. Gerakan fundamentalisme sekarang banyak muncul baik di negara-negara berkembang maupun negara-negara maju. Gerakan fundamentalisme ini mempunyai atau umumnya muncul karena adanya suatu tekanan atau ketidakpuasan terhadap kelompok tertentu atau negara tertentu. Gerakan-gerakan fundamentalisme ini umumnya berkedok agama atau kepentingan politik tertentu, seperti yang kita alami di negeri kita saat ini. Selain fundamentalisme agama dan politik, ada juga fundamentalisme yang bersifat non-agama, misalnya sukuisme, nasionalisme, dan sebagainya. Isu gender. Pembebasan kaum perempuan akan menjadi pembebasan umat manusia seluruhnya menuju masyarakat baru dengan paradigma sosial baru. Dalam proses itu kita harus menuju pola hubungan yang sederajat sebagai mitra dengan sikap solider, partisipatif, polisentris, dan karena itu membentuk jaringan dengan banyak simpul yang saling berhubungan. Yang lagi ngetren berikutnya adalah isu demokrasi, otonomi, dan hak asasi manusia. Alam demokratis semakin dibutuhkan pada masa sekarang, bukan saja sebagai sikap politik, tetapi sebagai sikap budaya. Secara global, demokrasi menjadi penting bukan saja karena sosialisme telah runtuh, melainkan karena liberalisme politik seakan-akan tidak menjadi satu-satunya paham yang sekarang berlaku. Sikap demokratis dibutuhkan terutama karena munculnya kekuatan yang baru yang dibawa oleh globalisasi yang telah menimbulkan berbagai perubahan yang akan menjadi produktif jika ditanggapi secara demokratis. Yang lagi ngetren berikutnya adalah isu lingkungan hidup. Pada tahun terakhir ini, isu lingkungan hidup menjadi sangat sentral di planet ini. Lingkungan hidup sangat erat hubungannya dengan mutu dan kelangsungan hidup manusia. Sikap acuh tak acuh terhadap lingkungan hidup dianggap sebagai perbuatan yang konyol dan bunuh diri. Budaya modern yang individualistik, rasionalistik, dan eksploitatif mulai sedikit digeser oleh budaya pasca modern yang lebih sosial dan akrab dengan alam dan lingkungannya. Demikianlah penjelasan tentang gaya hidup dan tren dewasa ini, bagian pertama. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Terima kasih, berkah dalam. Jangan lupa
mengerjakan soal di atas.